Horas dan selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kami mendoakan kiranya Bapak Ibu dalam sukacita di dalam pemeliharaan Allah. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan alai adul do hamunangatta di saluhut nai hinorhon nina makaholongi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, setiap atlet pasti berlatih, mempersiapkan diri dengan baik, penuh akan kedisiplinan, karena dia menatap tujuan akhir dalam setiap pertandingannya adalah sebuah kemenangan. Ia tidak pernah berlatih, berdisiplin, hanya mengikuti pertandingan untuk sebagai orang yang kalah, atau dia memperebutkan juara yang kedua. Tetapi ia selalu memiliki pandangan kepada tujuan akhir, yaitu menjadi seorang pemenang. Di dalam perjalanan keimanan kita pun, kita adalah orang yang telah dimenangkan. Maka kita sebagai pemenang juga harus mengetahui tujuan akhir kita, yaitu keselamatan yang telah kita terima, hidup di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Paulus juga mengingatkan di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 25 hingga ayat 26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita diingatkan bahwa kita di dalam perjalanan iman kita yang adalah pemenang, kita memiliki arah yang jelas. Bukan yang asal-asal saja, bukan yang asal bertanding seperti orang yang tidak memiliki arah yang benar. Tetapi sebagai seorang pemenang, arah kita telah jelas. Tetapi bagaimanakah respons kita untuk mengetahui dan mencapai tujuan kemenangan itu adalah tergantung bagaimana kita senantiasa setia di dalam keselamatan yang telah Allah berikan. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 35 Paulus mengingatkan kepada kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, bahkan kelaparan, bahaya atau pedang. Kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang di bawah tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Inilah kemenangan yang dimaksud oleh Paulus, bahwa kita yang telah dimenangkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka apapun yang ada di dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih karunia-Nya, termasuk virus COVID-19. Itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih karunia-Nya. Maka ketika kita bersama dengan Allah, perjalanan hidup kita terus berada di dalam tujuan dan arah yang benar. Karena kalau kita tidak setia, maka hidup ini arahnya tidak akan tepat. Karena itu jangan salah kita memahami bahwa karena kita sebagai orang pemenang, maka hidup kita ya tidak sakit lagi. Kita tidak pernah memperoleh sebuah sakit dalam hidup. Atau kita berpikir ketika ekonomi kita berada di level yang bawah saat ini, tiba-tiba kita menjadi kaya. Oh tidak. Allah tidak mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang yang dimenangkan, maka kesulitan itu tidak ada. Kesulitan itu ada. Tetapi sebagai orang yang dimenangkan,
kita tidak dapat dipisahkan oleh karena kesulitan itu. Tetapi di dalam kesulitan itu, Ia terus akan memimpin kita, memberikan pertolongan kepada kita, agar kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Dia. Dan di sanalah kita akan dipimpin untuk senantiasa berada kepada arah tujuan yang benar, yaitu senantiasa di dalam keselamatan yang telah diberikan. Karena itu, jangan terjebak kepada pandangan-pandangan orang yang mengatakan orang yang bersama dengan Kristus di dalam keimanannya, maka ia tidak pernah mengalami kesulitan. Tidak pernah. Tetapi yang bersama dengan Kristus, ia akan berkemenangan. Karena tidak akan dipisahkan dari kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia-Nya lebih besar dari persoalan-persoalan hidup yang saat ini kita hadapi. Karena perjalanan kita adalah surga yang menjadi kesukacitaan kita. Dan itu adalah selama-lamanya. Maka pastikan hari ini ketika kita beraktivitas, katakan kepada diri kita, kita adalah pemenang. Maka kesulitan tidak akan memisahkan aku dari kasih karunia-Nya. Dan ketika aku menghadapi kesulitan itu, Ia akan terus menopang, memimpin aku. Dan aku akan mampu melewati kesulitan apapun, sakit apapun. Karena kasih karunia-Nya senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi seorang pemenang. Jadilah orang yang tangguh dalam iman, bukan orang yang mudah menyerah. Jadilah orang yang terus setia kepada Tuhan, bukan orang yang hidupnya tanpa arah. Dan teruslah kita memandang kepada keselamatan hidup yang kekal, bukan kepada kesenangan yang fana, yang dapat hilang kapanpun Allah menginginkan. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memenangkan kami melalui kematian dan kebangkitan anakmu Yesus Kristus, sehingga kami telah memenangkan atas dosa-dosa kami. Karena itu Bapa, ajarkanlah kami untuk setia di dalam tujuan arah hidup kami dalam keimanan kami, yaitu di dalam keselamatan hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Agar kami tidak fokus kepada kesenangan yang fana di dalam hidup ini, tetapi sebagai orang yang menang, maka kesulitan apapun tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Karena itu kami akan kuat menghadapi segalanya. Kami akan dikuatkan menghadapi sakit, karena Engkau senantiasa memimpin hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu yang beraktivitas maupun melaksanakan liburan pada hari ini. Biarlah mereka senantiasa dikuatkan walau banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Biarlah mereka menatap kepada keselamatan walau dunia ini terus akan mempengaruhi mereka untuk meninggalkan Engkau. Ketika mereka sakit, Tuhan berikan kekuatan agar ketika mereka menerima kesembuhan, mereka senantiasa memelihara iman mereka kepadamu. Berkatilah mereka Bapa, agar mereka senantiasa bersyukur atas kepemimpinan Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.